We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat siang Pak Seto Parama Arto. Wow, Siang, seorang Pak arsitek, Sutoyo. urban sketcher, storyteller. Storytellernya amazing ini. Tulisan-tulisannya amazing. Terima kasih. Bapak belajar di sekolah Katolik? Belajarnya untuk apa? Untuk arsitek? Enggak, Atau soalnya secara keseluruhan? background-nya tulisan-tulisannya lebih ke Katolik dan lebih Oh ke... iya. Dari TK sampai SMA di sekolah Katolik dan sempat pernah ngerasain seminari sedikit Oh iya, maksud banget. saya seminari. Ya. Di mana Sedikit. seminarinya, Pak? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Nah, TK SD di mana? di Jogja, di Oh, Pangudi enggak. Luhur. Oh, enggak di. Oh, saya juga PL, Pak. Saya Bernardus, Pak. Oh, alah. Ya. Oke. Nggak tahu sekarang gimana PL ini. PL, saya udah juga nggak pernah update dengan teman-teman. Maksudnya dengan PL sendiri ya. Paling ketemu teman-teman juga udah nggak pernah bicara soal PL lagi. Okay. Jarang. Tapi at that time was very great ya. Ya, Semuanya sangat bergengsi kalau mau masuk PL. Ya, betul. Ya. Oke, saya mulai Pak pertanyaan saya ya. Ya, silakan Pak. Sewaktu kecil Pak Seto suka pasar yang tanda kutip bagaikan ruangan misterius, penuh harta karun yang menantang untuk dibongkar. Suka bias-bias sinar yang menyelinap dari celah-celah atap. Dari atmosfer yang terekam ini, apakah atmosfer ini mempengaruhi karya arsitektur atau sketch Anda, Pak? Silakan, Pak. Ya, mempengaruhi. Sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa memang saya suka yang namanya keheningan. Kemudian suka mengunjungi tempat-tempat yang memang punya nilai keheningan itu. Pasar, terutama pasar tradisional buat saya memang ramai sebetulnya pasar, tapi nggak tahu kenapa saya ngerasa ada unsur keheningan juga sih. Karena mungkin waktu itu pasar yang saya temui, kalau sekarang saya nggak tahu karena udah jarang ke pasar juga. Waktu saya kecil pasar itu kan karena saya masih kecil ya, belum terlalu tinggi gitu. Pasar itu kayaknya besar sekali dan di antara keriuhan itu tuh ada bias-bias sinar dari genteng gitu. Saya suka sekali ngeliat kayak gitu. Ada terang, ada gelap, kemudian ada bayangan seperti itu. Nggak tahu kenapa saya merekam keheningannya justru, padahal itu ramai sekali pasar sebetulnya ya. Dan keheningan itu sebetulnya yang menggerakkan saya kalau untuk bikin sketsa, Pak, sebetulnya. Itu nilainya. Jadi sketsa buat saya bukan sketsanya sebetulnya buat saya. Ketika saya buat sketsa, bukan sketsanya yang jadi topik utama saya, tapi adalah pencarian saya tentang keheningan itu bisa lewat macam-macam. Lewat kota-kota, lewat kafe mungkin, atau apapun. Tapi yang sekecil sebetulnya lebih kepada situasi hening itu sebetulnya. Itu Pak Sutoyo. Wow, sangat spiritual Jawa ya. Hening. Oh ya, hening gitu ya. Pak Sutoyo yang mana tahu itu. Luar biasa. Oke. Nah,
Di dalam keramaian itu Pak Seto merasakan hening, Pak? Hmm, iya, merasakan hening itu bukan berarti sepi ya, tapi mungkin saya punya kemampuan untuk masuk ke dalam diri, meskipun rame ya, dan saya punya kayak punya dunia sendiri juga, meskipun saya juga nggak lepas dari dunia sekitar, tapi saya juga selalu membuka diri saya untuk ke dalam. Jadi ketika membuat sebuah karya sketsa, misalnya saya jalan ke satu tempat, dan saya suka tempat itu, dan saya mulai gambar, itu bisa hanyut. Jadi meskipun ramai sekalipun. Dan itu yang membuat saya jadi bisa memilah ketika suasananya ramai, tapi saya bisa menangkap keheningannya. Ada contoh juga beberapa teman memang ketika dia bikin sketsa, dan teman ini sangat sosialnya bagus sekali memang. Jadi pintar bergaul, ngobrol, terus berinteraksi dengan yang lain. Dan ketika dia bikin sketsa, dia tuh bisa menggambar semuanya. Kalau saya enggak, saya memilih ketika ada yang memang objek-objek selain objek yang saya tuju, misalnya objek pendukung, misalnya saya di kota gede Jogja, itu saya juga suka sekali. Bikin sebuah bangunan, gambar bangunan tua, ada becaknya, ada penjual makanan, ada orang bawa sepeda, ada simbol-simbol yang lewat barangkali. Kalau teman saya menggambar itu, dia bisa menggambar semuanya direkam dalam satu kertas. Kalau saya milih mana yang menjadi topik dan menjadi faktor pendukung, saya ingin bicara tentang apa yang saya ceritakan itu. Dan saya juga sebetulnya juga nggak dalam tidak tidak mengkhususkan barangkali bahwa secara sadar bahwa saya harus mengejar keheningan dalam tanda kutip. Tapi justru orang lain yang melihat itu. Dan itu mungkin cerminan diri saya. Jadi ketika saya menggambar, saya betul-betul bisa masuk ke dalam dan memilih objek yang sesuai. Ini so deep spiritual state, Pak. Ini cita-cita pencapaian Zen Master ini. Waduh, Kalau Zen jauh Pak, Master, jauh. kalau Zen Master itu dewasa baru dilatih. Kalau ini sejak kecil udah bisa. Oke. Pak Seto seringkali sketch perkotaan dan pedesaan Eropa. Sewaktu di sana apa yang bikin kangen dari perkotaan dan pedesaan di Indonesia, Pak? Yang bikin kangen itu adalah kita itu hampir 24 jam hidup ya. Tapi saya juga, terus terang saya belum pernah ke Eropa dalam situasi summer, belum pernah. Saya suka sekali winter. Karena itu tadi hening. Karena winter kan sepi, terus berkabut, itu memicu saya untuk bikin sketsa, hal seperti itu, nilai-nilai seperti itu. Dan jadi saya belum bisa bicara kerinduan itu secara utuh, tapi kalau saya boleh mewakili ketika saya dalam situasi winter di sana, memang Indonesia tuh hangat sekali dan nyari apapun gampang ya. Kita dikaruniai suatu tempat yang memang kita bisa bergerak banyak sebetulnya. Ketika di sana memang tantangannya besar ketika harus berhadapan dengan dingin yang amat sangat dan harus nggak bisa lama-lama duduk dan harus kembali ke satu tempat untuk menghangatkan diri, dan itu kan juga banyak proses yang akhirnya tidak senyaman kalau kita hangat dan bisa lama di satu tempat. Ini kan kita harus bolak-balik dan menjadi situasi aman. Dan pernah dalam suatu peristiwa mengunjungi satu kota kecil, desa malah di Prancis, namanya Roussillon. Di sana ada kapel terkenal, karya arsitek terkenal namanya Le Corbusier. Dan saya tidak kenal kondisinya, dan dengan PD
meluangkan banyak waktu di sana dan ternyata di sana ada yang namanya siesta, la siesta, ya. Istirahat siang, tutup jam 2 siang. Toko, restoran, waduh itu mati. Saya langsung udah dingin, udah nunggu kereta masih 4 jam lagi dan saya harus apa gitu kedinginan. Dan saat itu langsung keinget, wah kalau di Indonesia udah warung Indomie banyak sekali. Iya, iya, iya. Itu Tapi benefitnya di Indonesia. ya, artinya sebetulnya kita punya banyak peluang untuk bergerak ya sebetulnya. Untuk kalau kita mau bicara beraktivitas secara positif, kita banyak sekali waktu untuk itu sebetulnya. Iya, iya. True, true. Benar sekali, Pak. Iya. Pak Seto menulis Dan bahwa, ya, ya nggak apa-apa oke. silakan. Pak Seto menulis bahwa beberapa arsitek Eropa mengatakan bahwa arsitektur kota tua di Indonesia berbeda dengan arsitektur kota-kota di Eropa. Apa bedanya, Pak Seto? Sepintas terlihat sama untuk kita-kita ini. Iya, kalau arsitektur kota tua, mungkin nggak spesifik kota tua, tapi saya bicara lebih kepada bagaimana mereka merawat bangunannya. Mungkin bisa bangunannya baru, tapi disesuaikan dengan konteks untuk menjaga karakter gitu ya. Di Indonesia itu kesadaran untuk merawat heritage masih sangat kecil. Kemudian, kalaupun kita mau menikmati kota tua itu harus benar-benar ke tempat wisata. Di mana tempat wisata itu sebetulnya kalau saya boleh, menurut pendapat saya itu udah banyak yang nggak jujur lagi kan, karena sudah dikondisikan untuk wisata, untuk menarik turis. Tapi di beberapa kota di Eropa itu kita nggak perlu ke tempat wisata, itu sudah sangat indah. Saya pernah tanya ke satu teman, dan ternyata mereka memang punya kesadaran untuk menjaga itu. Rumah-rumah tinggal mereka nggak semena-mena dihancurin, dan mereka punya kebanggaan untuk menjaga karakter budaya mereka. Itu yang saya jadi belajar banyak sebetulnya. Seharusnya kita bisa. Seharusnya kita bisa. Kota tua di Indonesia saya rasa tidak perkara bangunan kolonial ya, tapi kan juga bisa rumah-rumah terapung di Musi misalnya, rumah-rumah kayu itu yang tinggal sedikit. Kemudian kota gede kalau di Jogja, atau mungkin banyak karakter-karakter lainnya di tiap budaya yang menarik untuk dijaga. Dan ketika itu sudah dijaga dan bukan cuma untuk sekedar konsumsi pariwisata, tapi memang hidup sehari-hari dalam kehidupan masyarakat memang ditempati, memang buat anak yang lahir di situ, ada pernikahan dan lain-lain. Saya rasa itu akan menjadi sangat hidup karena bukan kosmetik. Itu yang menurut saya Eropa punya kekuatan di sana. Itu Mungkin yang saya rasa kita harus belajar di situ. mungkin kalau sekarang Chinatown mungkin kalau di Indonesia yang masih ditinggali ya. Chinatown, Kampung Arab itu kan masih ditinggali. Masih banyak, ya. Tapi kalau kita bicara utuhnya, mungkin udah nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi udah banyak yang bergeser sebetulnya. Ya, Chinatown sebetulnya menarik sekali. Saya suka sekali ke Petak 9 kalau di Jakarta ya. Karena memang masih berasa sekali situasi. wow, itu Hampir. romantisme yang hilang. Iya. Dan ketika itu dikondisikan menjadi sebuah aset pariwisata, ya jadinya semakin romantis kalau menurut saya. Tapi kalau dia memang bagian dari kehidupan sehari-hari, menjadi sangat lebih otentik karena tidak
bukan kosmetik yang diada-adakan, tapi memang ada gitu dan menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Pak Itu. Seto kalau kalau kita ngomong tentang kota tua itu kita kembali ke kota tuanya Surabaya, Semarang ya. Seperti Gereja Belenduk dan sekitarnya. Kalau kita ngomong Dutch ya, Holland. Ya. Kota tuanya ini kan mostly untuk office, Pak. Iya. Dan space-nya besar. Berbeda dengan kalau Chinatown, Kampung Arab itu kan memang untuk bisa ditinggali dan sebagainya. Nah, menurut Bapak, pernah nggak Pak Seto riset tentang mengapa kok dikosongkan, mengapa kok hilang begitu saja penduduk atau pemakai kota-kota tua di Indonesia ini? Belum pernah sampai riset ke sana. Cuman waktu tahun 2005 saya pernah berjalan bersama keliling kota tua di Jakarta bersama Pak Budi Lim. Beliau arsitek urban, desainer yang sangat saya hormati karena dedikasinya untuk kota tua sangat besar, dan beliau orang yang jujur dan penuh passion untuk bidang kota tua terutama. Dan waktu itu ada satu lagi ahli kota tua juga yang udah meninggal, Pak Hugen waktu itu. Saya banyak belajar dari mereka. Kita keliling-keliling daerah kota tua Jakarta dan memang banyak yang kosong dan memang menyedihkan. Kenapanya tidak spesifik dibicarakan, tapi saya rasa mungkin karena ada pergeseran tren ketika mereka mau mengembangkan usahanya, office yang lama itu kemudian berpindah ke CBD yang baru, misalnya di Sudirman atau Kuningan dengan gaya yang lebih modern dan mengikuti zaman, dan saya rasa mereka akan berpikir bahwa itu akan lebih dilihat orang, dan akhirnya mereka semua pindah ke sana mungkin. Dan akhirnya bangunan-bangunan tua yang ada sebelumnya itu terbengkelai. Jadi sayang sebetulnya, cuma dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya negatif. Slum. Jadi secara struktur kota dia juga menjadi sisi yang negatif. Meskipun secara ekonomi bisa jadi besar barangkali. Tidak menampik misalnya perjudian tertutup atau apapun dipakai untuk itu. Tapi secara fungsi kurang gitu ya. Tidak baik. Baru akhir-akhir ini saja sebetulnya. Iya. Dipakai, iya. Wow. Saya suka Pak arsitektur, Pak. Oh. Teman saya dulu waktu di China satu kontrakan itu arsitek, sering ngobrol tentang. Oh iya. Dan Bapak bisa ngikutin atau malah bosen jangan-jangan. Saya suka banget. Berarti dia pintar cerita berarti. Bapak ngomong Le Corbusier dan siapa? Oh iya, Bapak tahu ya. Bapak menulis waktu bergulir, lembut, angin berhembus, aroma alam, tanah, kayu, air, daun, suara lonceng, logam merobek sepi, manusia datang dan pergi, berjalan dalam garis waktu yang telah ditentukan, hening. Bekerja menghidupi diri dan sesama, menjaga keseimbangan iman dan nalar, kontemplasi, menyelam ke kedalaman, berdoa dan memuji, memecah roti. Sebuah perjalanan yang dilakukan dengan satu alasan ialah cinta. Wow. Di mana Anda merasakan pencerahan ini, Pak Seto? Itu tahun 2000
2008 kalau nggak salah, itu saya tulis tentang biara terapis di Temanggung. Nama ordonya OXO singkatannya, Ordo Cisterciensis Trictioris Observans. Jadi observansi, jadi salah satu subcabang ordo, kalau di Katolik namanya Ordo Benediktin, yang didirikan oleh Santo Benediktus, di mana mereka menjalankan pola hidup kontemplatif dan baik sendiri maupun dalam komunitas mereka dengan situasi yang cukup ketat. Mereka nggak keluar-keluar kecuali ada keperluan memang, dan memang ada tugas menjaga keheningan dan bekerja untuk menghidupi komunitas mereka, artinya mereka sendiri dan teman-teman satu komunitas, dan juga membantu untuk menghidupi lingkungan. Jadi mereka di Temanggung itu punya perkebunan kopi, peternakan, pemerahan susu juga, kemudian bikin kue kastengel dan beberapa macam-macam lagi kalau nggak salah ya. Dan mereka juga bikin buka semacam kursus untuk pertanian, dan dalam menjalankan usaha itu mereka mempekerjakan juga penduduk sekitar yang bukan Katolik juga. Jadi ada pembauran di situ. Kegiatan mereka itu, tugas utama mereka itu berdoa sebetulnya. Dalam keheningan, kemudian melakukan ibadat 6 kali kalau nggak salah, dari pagi jam 3, jam 6, jam 8, jam 12, jam 6 sore, terakhir ibadat penutup itu jam 8 malam. Selalu diawali dengan lonceng. Itu tanda dari mereka semua. Kemudian, ya, waktu saya di sana memang saya merasa situasi yang sangat sederhana. Bukan gegap gempita, dalam arti kalau saya bicara tentang rohaniwan misalnya ya, banyak rohaniwan yang saya lihat punya jabatan tinggi, kemudian punya prestis di bidang pendidikan, namanya terkenal, tapi mereka tidak. Mereka memang sederhana. Kemudian ketika kita ketemu mereka, akan berbeda dengan ketika bertemu dengan rohaniwan yang saya sebut tadi, yang kita langsung tahu, oh ini rohaniwan, pintar, teolog, dan lain-lain. Ketemu mereka, ini wong deso. Wong deso. Lalu di mana sisi teologisnya, saya melihat begitu. Tapi saya juga tertarik untuk menyelami waktu itu, dan kebetulan ada satu rahib di sana yang kenal dekat dengan keluarga kami, di mana dia pernah mondok ngekos di tempat Eyang waktu masih kuliah di UGM, dan akhirnya memutuskan menjadi rahib. Namanya Mas Iwan, dia orang Singkawang. Kami manggilnya Mas Iwan. Waktu dia menjadi rahib, berganti nama menjadi Blasius. Ngomong sama dia ya, gak ada rohani-rohaninya. Tapi yang saya lihat pada akhirnya, ya memang mereka menjalankan kehidupannya dengan, yang saya lihat dari Mas Iwan ini ya, dia dengan mencoba untuk tetap setia, senang, kemudian tanggung jawab atas tugas-tugasnya dari tahun ke tahun, dari detik ke detik gitu ya, sampai akhirnya dia mulai berumur dan tetap memakai seragam rahibnya itu dan tetap setia di situ. Akhirnya saya berpikir spiritual memang seharusnya seperti ini, bukan perkara bicara tentang yang tinggi-tinggi teologi itu, tapi dia berani menjalankan, dan pada akhirnya kita yang melihat menemukan di situ ya. Itu yang saya rasakan waktu itu, dan itu yang saya tulis tentang keheningan. Yang saya temui memang hal sederhana, tanah, udara, bau-bau daun, kemudian situasi hening, jendela yang
tiba-tiba kena angin dan berdiri sendiri, kret, nutup, buka, dan semuanya hening. Dan ketika di sana emang rasanya kayak waktu tuh ada di titik nol gitu, kayak jam tuh nggak bergerak. Dari Enlightenment. situ saya merasakan belajar untuk taat, untuk nggak teriak, untuk nggak kalau orang sekarang tuh sibuk sibuk dengan dunia yang di luarnya dan sekedar mencari like atau pengakuan, tapi untuk duduk diam dan mendengarkan. Akhirnya itu kata kunci yang saya dapat pada itu, ada yang mendengarkan sebetulnya. Wow. Karena saya juga bukan siapa-siapa. Mereka juga mungkin sebagai seorang rahib juga tetap manusia yang masih harus bertempur dengan kemanusiaannya ya. Kita sama-sama ngobrol, tapi ya pada akhirnya memang kata kuncinya yang mendengarkan itu yang saya rasa indah semua. Indah. Wow. Itu Pak. Wow. Pak Seto masih praktek arsitektur? Masih. Saya pernah ingat bahwa di salah satu di dalam arsitek kan kita dimasukin ke satu ruangan untuk merasakan suara, lalu rasa itu. Nah, setiap Pak Seto membuat atau berkarya dalam arsitektur itu, apakah juga menggunakan rasa-rasa itu, Pak? Iya, betul. Harus, tapi meski perjuangannya cukup tinggi kalau untuk sekarang, karena dengan semakin canggih teknologi, komunikasinya juga makin cepat, klien juga mintanya cepat juga. Jadi untuk berkontemplasi itu kan sulit sekali, Pak ya. Media yang membantu saya itu salah satunya sketsa itu tadi. Melepaskan apa yang ada di dalam diri, dilepas dulu lewat sketsa kasar, apapun lah, bicara apapun lah. Nanti baru kita tata lagi. Itu juga belajarnya dari itu tadi waktu di Temanggung itu salah satu yang menginspirasi saya. Dan ketika saya bikin sketsa di satu kota misalnya, atau bikin satu desain arsitektur, saya membutuhkan keheningan dulu untuk bisa melihat apa yang ada di depan saya sebetulnya. Dan saya lebih senang ketika, terutama di arsitek, lebih senang bicara dulu, ngobrol dengan klien, mendengarkan dia sebetulnya. Sebetulnya apa sih yang dia butuhkan? Atau jangan-jangan dia tidak butuh arsitek. Bisa sampai keputusannya itu. Dan memang tugas arsitek, menurut saya, menemani apapun hasilnya itu. Nomor satu. Kalau nggak butuh arsitek, lalu apa yang terjadi? Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Hubungan baik bisa terjalin terus itu. Saya pikir kalau nggak butuh, ya dibuat kotak gitu aja rumahnya. Kadang dia pengen. Saya nggak kecewa sih misalnya proyeknya nggak jadi, misalnya gitu. Nggak apa-apa. Tapi ketika dia pada akhirnya bisa sampai pada keputusan, oh ya sebetulnya nggak perlu bikin rumah dulu ya, yang rumah lama ini masih bisa digunakan. Itu menurut saya bagus juga. Dan kita sebagai arsitek berperan di situ. Saya sebagai arsitek berperan. Oke. Wow. Ini pertama kali saya mendengar. Jadi kalau teman-teman di Jogja bilang, ya Bu Iki kok, kamu tuh tugasnya ngancani, menemani. Loh, kalau bagaimana bisa mengarahkan, oh ya rumah yang lama masih bisa dipakai, itu apa yang biasanya Pak Seto sadari dari itu? Ya ngobrol dan dari melihat. Oke. Nggak jarang, apalagi zaman sekarang
orang datang udah dengan segepok rencana, pengen ini, dan minta tolong dibuatkan. Dan ketika langsung dibuatkan, terjadi banyak diskusi yang pada akhirnya mungkin nggak cocok dan lain-lain. Meskipun itu normal ya, tapi menurut saya ada hal yang sebetulnya bisa dilihat lebih, yaitu dengan ngobrol itu tadi dan mendengarkan. Sebetulnya tuh dia mau apa sih gitu, datang mencari arsitek gitu. Apakah mau betul-betul bikin rumah atau misalnya seperti itu ya. Atau memang sebetulnya dia sedang perlu dibukakan pikirannya untuk melihat lebih jauh lagi dari sekedar bikin rumah misalnya. Wow. Kayak gitu. Wow. Nah ini juga terus teman-teman juga bilang kapan Sugiye deh gimana? Itu seperti kapan kayaknya? Seperti pergi ke lawyer, tapi lawyernya ngomong, oh nggak usah deh. Kapan beli Lamborghini? Iya, makanya. Terus juga itu. Terlalu banyak kontemplatif itu. Iya, kebablasan. Wow. Oke. Apakah hanya dengan hening itu kita baru bisa berjalan dengan cinta, Pak? Kalau hanya dengan hening, menurut saya bukan. Tapi hening itu menurut saya unsur utama. Jadi banyak faktor lainnya juga yang membuat kita bisa berjalan dengan cinta. Tapi kalau bagi saya pribadi, masuk ke dalam keheningan adalah faktor awal. Karena di situ kita melihat sebetulnya diri sendiri itu siapa dan ada di mana sih sebenarnya. Dan sedang apa sih sebenarnya. Dan mau apa kita dengan orang lain juga. Dengan dunia yang ada di depan kita. Seperti itu, Pak. Wow. Iya. Ya memang jadi apa ya, kadang saya juga bingung dengan diri saya. Sebetulnya saya sih arsitek atau bukan misalnya, karena lebih banyak bukan berkecimpung. Saya nggak pernah berpikir untuk berkecimpung dalam keheningan. Cuman ini semacam perjalanan dan metode yang menurut saya cocok dengan saya lakukan. Gitu. Seperti saya bikin sketsa gitu ya, pergi ke satu tempat, saya harus misalnya waktu itu ke Paris gitu ya, saya melihat Eiffel mungkin. Banyak orang langsung bisa bikin gambar Eiffel, saya enggak. Saya harus dalam tanda kutip berkomunikasi dengan dia, dan kalau saya nggak ngerocok, saya nggak nyeket. Jadi saya datang jauh-jauh bawa buku sketsa dan lain-lain, tapi nggak nyeket. Saya nggak ngerasa menyesal juga seperti itu, karena buat saya adalah poinnya bukan sketsanya, tapi perjalanan itu tadi. Karena saya juga bisa menemukan hal-hal lain yang menarik dalam perjalanan itu, meskipun nggak nyeket, nggak bikin sketsa misalnya. Wow. Makanya saya banyak tumpahin juga dalam tulisan atau dalam sketsa-sketsa yang lebih bebas untuk mengingat kembali perjalanan-perjalanan yang sebetulnya bukan jadi tujuan utama, tapi malah jadi menarik juga. Tapi Anda sangat produktif loh, Pak. Dari tulisan. Iya. Tulisan agak berkurang sih, Pak. Sketch iya. Tulisan berkurang terutama sejak dulu saya pernah waktu di Surabaya sempat ambil filsafat dan suka sekali dan lelah sekali. Waktu itu saya juga nulis dan panjang-panjang gitu. Tapi lama-kelamaan saya ngerasa kok itu bukan saya ya gitu. Lepas dari filsafat saya balik ke Jakarta, ketemu teman yang dia tahu saya suka sketsa dan dia ngajak saya sketsa lagi, dan mulai wah ini dia dihidupkan lagi. Ternyata memang kekuatan saya di gambar ya, di visual, dan dari situ saya bisa ngerasa bisa ngomong banyak gitu. Okay. Dan mulai mengurangi menulis dia, tapi lebih kecil-kecil ya, lebih reflektif. Udah nggak kuat kalau tulis panjang kayaknya. Wow.
ada ada hasil karya arsitektur, Pak, yang dianggap masterpiece untuk Pak Seto? Hmm, Kan tidak semuanya customer minta mm-mm. cepat-cepat nih ya. Ada, tapi saya tidak punya rekamannya, tapi ada, dan itu rumah seorang guru di Pejaten, Jakarta. Eh, desainnya mungkin nggak terlalu wow ya, karena saya akan mengikuti apa namanya pola yang dia maksudnya mereka mampu gitu dengan keuangan dan segala macam, dan dari situ eh, buat saya cukup ketika dia ngabari saya bahwa matur nuwun banget, bahwa yang tadinya dia tidak kepikir bisa punya rumah, bisa punya rumah. Jadi itu yang menurut saya masterpiece, bukan bentuknya, Wow. bukan desainnya, tapi bisa menyemangati mereka punya rumah dan membangun. Itu buat saya udah wow sekali. Wah. Wah, saya pengen tahu karya Pak Seto seperti apa ini. Must be must be crazy itu. Enggak sih Pak, belum. Di arsitek saya belum terlalu banyak bereksplorasi, berharap ke depannya ya. Baru mulai meneliti lagi sih, tapi belum bisa kok. Sampai saat ini masih tidak segila kalau saya di sketsa sebetulnya. Oke. Pak Seto menulis dan mencari Tuhan pertama-tama bukan sekedar terlibat dalam pelayanan, ritual dan doa yang indah, tetapi keberanian untuk masuk justru ke dalam diri sendiri. Wow, ke dalam kekosongan yang ternyata menjadi pondasi manusia. Sejenak meninggalkan BlackBerry, iPhone, Android, internet, segala rupa nilai-nilai duniawi, untuk berjumpa dan menerima kekosongan secara jujur yang ternyata menyimpan kekuatan dan kebusukan kita. Juga Sang Ada yang baik, yang siap berkolaborasi untuk mengolah kekuatan dan kebusukan itu menjadi sesuatu yang baik. Enlightenment ini, Pak, sudah menemukannya ya, Pak? Sudah. Bukan berarti selesai juga, tapi saya merasa sudah bertemu apa namanya hasilnya seperti itu, dan hasilnya memang sederhana. Hasilnya bukan sebuah hal-hal yang gegap gembita dan bikin kita teriak-teriak dan nari-nari, enggak. Tapi sebuah kesadaran bahwa kita dicintai. Dan saya merasa ketika kita dicintai, itu faktor dari segalanya. Kita bisa berbuat banyak hal, karena kita merasa diterima, merasa diorangkan, merasa dianggap di situ. Jadi dianggap apa adanya kita. Begitu, Pak. Saya merasa berbicara dengan seorang petapa, Pak. Bukan seorang arsitek atau seniman. Pertanyaan saya, Pak. Iya. Silakan. Apakah kekosongan itu adalah Tuhan, Pak? Berat. Ini kita kalau kita bicara Tuhan berarti bicara teologi ya. Tapi tanpa harus, saya tidak bermaksud berteologi, tapi saya percaya Tuhan ada. Jadi menurut saya kekosongan itu Tuhan, karena sebagai daya utama penggerak segala sesuatu, dia tidak bisa dihimpit oleh nilai-nilai
yang apalagi menurut kita ya, dia harus bebas. Harus bebas, dan bebas itu menurut saya kekosongan. Bukan kehampaan ya, tapi kekosongan. Di mana satu ruang kosong yang memungkinkan daya itu bergerak menjadi apa aja, dan akhirnya daya itu yang juga memimpin kita, menarik kita untuk bisa berbuat atau bisa berkreasi juga, menjadi jadi diri kita sendiri di sini, di dunia gitu ya. Jadi ya, kalau saya ditanya bahwa kekosongan itu Tuhan, ya menurut saya iya. Wow. Karena saya juga ketika berdoa pada akhirnya memang suka sepi, suka nyepi, suka dalam kondisi yang sepi, nggak suka yang hingar-bingar. Bahkan saya merasa juga ketika membuat lukisan atau sketsa juga berdoa di situ. Dan ketika mengalami mengalami hasil yang memuaskan, saya juga matur nuwun Gusti. Saya sering begitu, tanpa sadar, dan ternyata saya juga menyadari jangan-jangan saya tanpa harus berdoa sedang berdoa ini sebetulnya. Jadi, dan itu ketika membuat lukisan atau karya seringkali dan lebih banyak saya berada dalam kondisi yang hening dan sepi, seperti itu. Bukan yang rame-rame riuh. Wow. Amazing, Pak. Amazing. Wow. Terlalu berat. Wow. Amazing. Thank you so much, Pak, atas waktunya, Terima atas kasih. pengetahuannya. Terima kasih. Aku Wow. senang sekali diajak ngobrol sama orang hebat seperti Pak Sutoyo yang bisa nyari-nyari hal-hal yang lebih di hebat. luar. Enggak lah, Pak. Banyak kurangnya. Ini juga kita kan sama-sama dibentuk oleh orang lain, jadi bukan sendirian. Saya rasa banyak orang hebat, Pak. Jadi ya ketika saya dibantu orang lain bisa menjadi seperti ini, tugas saya juga membantu orang lain juga itu. Salah satunya lewat apa yang saya bisa, seperti rumah tadi itu misalnya. Untuk seorang guru misalnya yang dia punya dana cuma terbatas, tapi dia pengen punya rumah untuk hidupnya, saya rasa juga ya tugas kita juga saling menemani, ngancani kalau orang Jawa bilang. Wow. Saya harus banyak belajar dari Pak Seto ini. Enggak, Pak. Saya rasa Bapak juga udah melakukan banyak hal. Wow. Terima kasih tapi anyway.